Justin Hubner bakal agendakan bertemu pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Hal ini siap dilakukan oleh calon pemain timnas Indonesia tersebut usai resmi jadi warga negara Indonesia atau WNI. Sementara itu, Justin Hubner mengaku belum melakukan komunikasi dengan Sinteyong saat ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengatakan komunikasinya saat ini sebatas hanya dengan asisten pelatih timnas Indonesia saja. Jadi dia belum mengetahui detail terkait timnas Indonesia. Justin mengatakan akan segera bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut, sebab dia kemungkinan besar segera membela timnas Indonesia. Jadi ya, saya akan segera menemui mereka, ucap Justin Hubner. Justin Hubner buka suara soal proses naturalisasinya yang sempat terhenti, dan hal ini dibeberkan calon pemain timnas Indonesia itu usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Justin Hubner menyampaikan bahwa situasinya memang sulit kala itu. Namun Kapten Wolverhampton Wanderers U21 itu menegaskan bahwa dirinya sangat senang karena pada akhirnya bisa segera membela timnas Indonesia yang memang telah menjadi mimpinya. Tentu saja itu rasanya sulit juga. Saya masih berumur 18 tahun dan sangat sulit untuk membuat keputusan. Tapi saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya masih muda dan saya perlu waktu untuk memikirkannya. Dan ya, saya punya waktu sekarang dan saya merasa sangat baik sekarang. Saya merasa senang dan siap membela tim nasional, kata Hubner kepada awak media di Disdukcapil DKI Jakarta Rabu 6 Desember 2023. Ya, Justin Hubner telah sah menjadi warga negara Indonesia. Dia sah menjadi WNI usai mengucap sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yakni pada Rabu 6 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Justin Hubner beri komentar terkait dirinya yang sempat menunda untuk memperkuat timnas Indonesia. Justin menyebut jika dirinya sempat merasa kesulitan mengambil keputusan saat itu. Lebih lanjut, Bek Wolves itu membocorkan alasan yang membawa dirinya pada pilihan berseragam timnas Indonesia. Banjirnya dukungan dari para penggemar sepak bola tanah air menjadi salah satu pendorong Justin Hubner untuk melanjutkan naturalisasi. Selain itu, dirinya juga melihat harapan besar dari skuad timnas Indonesia sekarang di masa depan. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya berpikir kami punya generasi yang bagus, tutur Justin Hubner, dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, pungkasnya. Trio Justin Hubner, Rawel Struijk dan juga Iver Jenner segera hadir di timnas Indonesia. Tiga pemain ini sempat dikumpulkan oleh Sinteyong di timnas U20 Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 2023. Pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah tidak sabar untuk bermain dengan Rawel Struijk dan juga Iver Jenner. Menurutnya, mereka sudah cukup dekat sejak di timnas U20 Indonesia. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rawel dan Iver. Mereka teman yang baik buat saya. Jadi saya senang akan bermain bersama mereka lagi untuk membuat Noah bangga juga, tegas Justin Hubner. Ya, sebagai informasi, Noah merupakan pemain Akademi Ajak keturunan Indonesia yang meninggal karena kecelakaan mobil. Dia sempat menyatakan bersedia membela skuad Garuda jika mendapatkan panggilan. Di samping itu, Hubner juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang memberikan bantuan hingga saat ini. Dia berharap bisa memberikan kontribusi bersama skuad Garuda di ajang selanjutnya. Bek Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner segera tersedia untuk timnas Indonesia. Hadirnya Hubner tentu saja jadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia di ajang selanjutnya. Di sisi lain, media asal Vietnam The Tau 247 memberikan sorotan khusus untuk Justin Hubner. Mereka menilai bahwa hadirnya pemain tersebut akan membuat lini pertahanan skuad Garuda makin solid. Jika pelatih Sinteyong memberikan kesempatan kepada Justin Hubner, pertahanan Indonesia dijamin akan semakin kuat. Karena saat ini mereka punya pemain berkualitas seperti Jordi Amat, Alkan Bagot atau Rizky Ridho. Tulis laporan The Tau 247. Bek Viking FK Shane Patinama memastikan akan hengkang dari timnya. Shane Patinama merupakan bek kiri andalan tim asal Liga Norwegia tersebut. Dia merapat ke Viking sejak tahun 2021 yang lalu setelah dilepas tim Belanda Telstar LC. Bersama Viking FK dia bermain dalam 105 pertandingan hingga musim ini.
Sementara itu, media Norwegia Verdengangs menjelaskan bahwa Shane Patinama akan meninggalkan Viking FK. Beberapa tim sudah memberikan tawaran untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Lelystad ini. Dikatakan tim asal Eropa, Asia dan juga Amerika Serikat sudah mulai berkomunikasi dengan Shane Patinama. Pemain internasional Indonesia ini sempat ditawari perpanjangan kontrak Viking FK. Memutuskan untuk pindah, ia mengaku ada ketertarikan di klub-klub di Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Tulis laporan Verdengangs. Sebelumnya, banyak isu gembar-gembor dari sebagian pengamat bahkan netizen meminta Sinteyong out. Namun terdapat pandit senior yang berpendapat bahwa Sinteyong masih cocok dengan timnas Indonesia, walaupun ia mengkritik strategi permainan terakhir dari pelatih timnas tersebut. Ya, menurut Coach Justin, alasannya adalah Sinteyong sudah berani melakukan regenerasi. Kemudian 4 tahun di Indonesia tahu dengan plus minusnya PSSI. Tidak mudah memegang tim seperti Indonesia, di mana kualitasnya di level Asia Tenggara saja pas-pasan. Kalau sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita, dia juga happy tinggal di Indonesia, sudah membuktikan membangun fondasi yang luar biasa, ini harus diteruskan. Kata Coach Justin, sumber kanal YouTube Hasanest Corner pada Kamis 7 Desember 2023. Bahkan secara belak-belakan Justin menyebut, berkat Sinteyong, Indra Safri bisa merengkuh emas SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakini bahwa rampungnya proses naturalisasi Justin Hubner akan memperkuat komposisi timnas Indonesia. Dengan kehadiran Justin, kita terus memperkuat komposisi timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Dengan ini Hubner berpeluang membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk ajang ini, skuad Merah Putih akan melakukan pemusatan latihan di Turki mulai tanggal 20 Desember. Selama di Turki, diagendakan 2 laga uji coba. Adapun lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah Jepang, Irak dan juga Vietnam. Dalam persiapan grup D ini Indonesia tidak diunggulkan. Media Vietnam menyoroti keputusan pelatih Irak Jesus Casas dalam menaturalisasi pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia, yakni jelang menghadapi Piala Asia 2023. Media Vietnam Tahu 247.vn tak hanya menyoroti strategi pelatih Jesus Casas saja, yakni dalam persiapan menatap Piala Asia 2023. Menurut laporan Tahu 247.vn, arsitek asal Spanyol itu turun langsung mencari pemain berkualitas yang mau membela timnas Irak. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA pun sudah mulai menggelar naturalisasi 2 pemain muda rekomendasi dari Jesus Casas. 2 pemain tersebut berasal dari Swedia, yaitu Muntader Majid dan juga Lucas Silman. Sinteyong bisa mewujudkan formasi full pemain Eropa di timnas Indonesia jika bisa mengisi 4 posisi lagi. Itu artinya masih ada 4 posisi yang harus diisi untuk mewujudkan skuad Eropa di timnas Indonesia. Untuk posisi penjaga gawang, PSSI bisa mengupayakan pemanggilan kiper yang merumput di Liga Yunani Cyrus Margono. Kemudian 3 pemain Eropa yang lain bisa mengisi slot timnas, yakni Jaizes, Nathan Chueon dan juga Ragnar Oratmangun. Sementara itu, proses naturalisasi Jaizes dan juga Nathan Chueon telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya, tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden dan Sumpah Warga Negara Indonesia. Sementara itu, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun baru akan dijalankan tahun depan. 2 pemain yang berkarir di luar negeri dipastikan akan mendapatkan tim baru musim depan. Pratama Arhan dan Shane Patinama sudah memastikan diri untuk meninggalkan klub mereka saat ini. Kepastian Arhan meninggalkan Tokyo Verdy bukan sebatas rumor. Sang agen Dusan Bogdanovic memastikan pemain kelahiran Blora tersebut akan mencari klub baru. Dan Suwon FC jadi tim yang dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa Arhan. Selanjutnya, Viking FK dan juga Shane Patinama dipastikan akan berpisah. Meski belum mengumumkan secara resmi, Shane Patinama sudah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak dengan tim yang bermarkas di SR Bank Arena tersebut. Kontrak saya akan berakhir dan saya ingin memanfaatkannya dan mencari tantangan baru, kata Shane Patinama dalam wawancara bersama Verdengangs. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.